Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunir Budi Rahmawati, NIM A6101900047. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai isi poster yang berjudul Go Green dalam langkah mengurangi emisi gas karbon. Oh iya teman-teman, apa sih pengertian dari Go Green? Go Green merupakan suatu tindakan dalam menyelamatkan bumi dari kerusakan yang diakibatkan oleh pemanasan global maupun dari ulah manusia sendiri. Go Green juga dapat disebut dengan penghijauan kembali. Kemudian, bagaimana sih langkah kita dalam melaksanakan kegiatan Go Green? Langkah dalam kegiatan Go Green dapat dilakukan dengan pertama, dengan selalu membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan terlihat bersih dan sehat. Kedua, dengan menghemat penggunaan air bersih supaya ketersediaan air di bumi tidak semakin menipis akibat dari pencemaran polusi. Ketiga, menghemat pemakaian listrik yang berlebihan. Karena apabila menghemat listrik, maka pembangkit akan lebih efisien dalam mengurangi gas buan yang mengakibatkan polusi udara. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan reboisasi dengan menanam pohon di lingkungan sekitar maupun lahan kosong supaya ketersediaan oksigen dapat terpenuhi. Kelima, melakukan pengoptimalan dalam penggunaan kertas, karena dapat kita ketahui bahwa kertas berbahan dasar dari kayu, sehingga apabila kita boros pemakaian kertas, maka penebangan pohon akan semakin banyak pula. Keenam, menggunakan transportasi umum ketika berpergian untuk mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor. Ketujuh, dilarang merokok pada kawasan atau tempat umum karena dapat mengakibatkan polusi udara. Kedelapan, mendaur ulang sampah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan hijau yang ramah lingkungan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, dengan melaksanakan langkah kegiatan Go Green, kita memperoleh manfaat yang cukup banyak seperti 1. Mencegah bencana banjir. Manfaat dari kegiatan penghijauan di lahan yang kosong dapat mengurangi debit air ketika musim penghujan karena air mampu meresap ke dalam tanah dengan mudah. Kedua, menjaga kualitas air tanah. Semakin banyak kawasan zona hijau, maka kualitas air tanah akan semakin baik. Ketiga, melindungi satwa. Penghijauan pada lahan kota akan menyelamatkan satwa langka yang memiliki peran dalam sistem ekologi lingkungan. Keempat, mengurangi polusi udara. Tajuk pohon dapat membersihkan partikel yang menempel pada ranting pohon maupun batang pohon. Kelima, mengontrol iklim. Tanaman dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi manusia, khususnya pada wilayah yang beriklim tropis dan subtropis. Manfaat keenam, mengurangi dampak hujan asam. Pepohonan dapat mengurangi dampak pembangunan polutan supaya udara yang dihirup lebih segar dan bersih. Manfaat kegiatan Go Green yang ketujuh adalah mengurangi partikel debu. Menurut pengamatan dari BioPom tahun 1997, pohon dengan luas 300 x 400 meter persegi dapat menurunkan kadar partikel debu dari 7.000 partikel per liter menjadi 4.000 partikel per liter. Kemudian manfaat ke-8 adalah mempertegas arah jalan. Keberadaan pohon memiliki manfaat dalam penanda arah untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat yang ke-9 adalah mencegah efek rumah kaca. Pohon
dapat mengubah 3,7 ton karbon dioksida menjadi 2 ton oksigen. Kemudian, manfaat dari kegiatan Go Green yang ke-10 adalah melindungi pejalan kaki dan pesepeda dari sengatan sinar matahari secara langsung. Yang terakhir, manfaat dari kegiatan Go Green adalah menyuplai pupuk alami. Dedaunan yang berguguran di jalan maupun di tanah yang dapat didaur ulang menjadi pupuk untuk tanaman lain tentu bebas dari bahan kimia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai langkah dan manfaat kegiatan Go Green. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet di mana-mana dan polusi udara, tak sadarkah langit ini